Sang empu yang masih kecil itu meninggalkan makanan ikannya pada sang opa, karena rasa lelahnya atau memang karena ia sengaja tak ingin melanjutkan untuk memberi makan ikan itu lagi. Damian bocah kecil yang sudah berusia 2 tahun lebih itu mendekati Momi dan juga omanya yang sedang duduk santai. "Momi Mi, Mian mau duduk Mi," seru Damian pada sang Momi. Namun ia malah memilih ingin duduk di tengah-tengah mereka. "Duduklah nak, ayo kemari," ajaknya pada sang putra. Tanpa dibantu oleh sang Momi, Damian pun naik ke sofa dan duduk di antara Oma dan juga Mominya. "Cucu Oma, kenapa cucu Oma yang tampan ini berhenti memberi makan ikannya?" tanya Devina dengan mengelus kepala mungil Damian. "Mian lelah Uma, Mian mau istirahat," sahutnya pada sang Oma. Devina hanya mengangguk paham, sepertinya cucunya ini sudah tidak mood untuk beraktivitas lagi. Hal itu terlihat dari cara Damian yang duduk sedang mencari aman. "Momi Mi, Mian mau peyuk adik bayi Mi," pinta Damian pada sang Momi. "Tentu sayang, boleh kalau Damian mau peluk adik bayinya," sahut Adinda. Kemudian ibu muda itu pun menarik dengan lembut tubuh mungil putranya agar bisa memeluk perut buncitnya. Damian memeluk perut buncit Mominya. Bocah kecil itu masih teringat bagaimana ia menginginkan seorang adik bayi. Damian mengelus dengan lembut perut Mominya dengan tangan mungilnya. "Damian sayang adik nak?" tanya Adinda di sela-sela elusan tangan putranya. "Iya Mi, Mian cayan adik," sahutnya. Bahkan bocah kecil itu sampai memejamkan kedua matanya sejenak yang menandakan jika ia benar tulus menyayangi adiknya yang masih belum lahir itu. "Tapi kenapa ya Mi? Talo Mian adak adik bayi na bicara, adik bayi nadak mau delak, tapi talo kama anta, adik bayi na mau delak. Tapi kenapa ya Mi, kalau Damian ajak adik bayinya bicara, adik bayinya tidak mau gerak, tapi kalau sama Aganta, adik bayinya mau gerak. Lanjut Damian lagi. "Hahaha. Aduh. Hahaha." tawa Devina dengan begitu kencangnya. Sontak Aganta, Al, dan juga Enrico pun langsung menoleh dan menghentikan aksi memberi makan ikannya. "Aduh Damian, kamu tahu kenapa adikmu tidak mau bergerak kalau kamu ajak bicara? Karena kamu cerewet hahaha. Jadinya adik bayi pusing dengar omonganmu," sahut Devina masih dengan tawanya. Damian si bocah kecil itu langsung cemberut mendengar jawaban dari omanya. "Ma, ada apa sih Ma?" tanya Al setelah dirinya mendekat. "Hihihi. Ini anakmu lucu sekali Al." Damian tadi tanya kenapa adik bayinya kalau diajak bicara tidak mau bergerak. Ya karena adik bayinya merasa pusing dengar Damian yang cerewet hihihi. Sahut Devina masih dengan cekikikan kecilnya. Al hanya bisa menghela nafasnya mendengar perkataan sang mama. Bagaimana bisa mamanya bicara seperti itu? Akibatnya kan putranya Damian bisa saja kesal. Mama jangan bicara seperti itulah Ma. Lihat apa yang Mama lakukan." Damian jadi cemberut seperti itu kan? "Hei Mama ini, kalau bicara suka lepas," seru Enrico yang tak habis pikir dengan istrinya. Sontak Devina pun langsung menoleh pada cucunya Damian, dan ternyata benar, cucunya itu nampak kesal. "Aduh, sayangnya Oma minta maaf ya sayang, Oma hanya bercanda tadi, sungguh Oma hanya bercanda," seru Devina pada akhirnya dengan merangkul tubuh mungil Damian. "Oma dak celu, Oma dak cayian Mian, Oma tidak seru, Oma tidak sayang Damian," sahut Damian dengan sikap tak sukanya. Aduh, sayangnya Oma, maafkan Oma ya sayang, Oma tadi hanya bercanda, bukan itu jawaban yang sebenarnya sayang," sahut Devina, lalu ia pun membawa tubuh mungil Damian untuk duduk di pangkuannya. Kalau begitu apa? Pinta Damian akan jawaban yang sebenarnya. Devina terdiam, ia merasa bingung harus menjawab apa pada cucunya. Kalau sudah seperti ini bisa ribet urusannya. Devina kemudian menatap pada sang suami dan juga putranya Al. Ia berusaha meminta jawaban dari mereka, namun sayang Enrico dan juga Al sama sekali tak menyahut. Malah ketiga pria beda generasi itu memilih duduk bersama. Waduh, aku harus menjawab apa ini? Pasti Damian akan tanya terus kalau tidak diberi jawaban. Batin Devina kebingungan. Ayo Uma, apa jawabannya? Mian nunggu ini, ayo Oma, apa jawabannya? Damian nunggu ini. Pinta si kecil Damian lagi. Iya anu. Devina kebingungan harus menjawab apa. Pa, ayo bantu Mama menjawabnya Pa. Serunya meminta bantuan pada sang suami.
Papa tidak bisa menjawabnya, Ma. Papa tidak tahu harus menjawab apa. Habisnya Mama masih ada saja yang mengatai cucu kita. Sudah tahu Damian seperti itu anaknya. Sahut Enrico pasrah. Ayo Uma, apa jawabannya? Tanya Damian lagi pada omanya. Adinda yang melihat mama mertuanya kebingungan merasa kasihan dan ingin menolongnya. Karena jika sudah seperti ini putranya Damian sudah tidak bisa diatur lagi. Ayo Uma, Mian ini nunggu Oma jawab. Ayo Oma, Damian ini nunggu Oma jawab. Pinta bocah kecil itu lagi, bahkan ia sudah nampak merengut. Damian anaknya Momi. Panggil Adinda lembut. Dan benar, Damian pun menoleh pada mominya. Ayo kemari, pindah ke tengah lagi. Ajaknya pada sang putra. Tanpa bertanya Damian pun menurut, lalu bocah kecil itu duduk di tempatnya yang semula. Dengarkan Momi, Damian ingin tahu, kenapa adik bayinya kalau diajak bicara sama Damian jarang bergerak, sedangkan kalau dengan Agatha meski jarang diajak bicara adik bayinya suka bergerak. Gerak, karena adik bayinya sayang sama Agatha dan juga Damian. Iya sayang, adik bayinya sayang sama kakaknya Nak. Adik bayi, yang masih ada di perut Momi ini kenapa sering bergerak kalau sama Agatha? Karena adik bayinya ingin Agatha bisa banyak berbicara bahkan banyak bercerita pada adiknya sayang, itulah sebabnya adiknya suka gerak. Gerak agar kakak Agathanya lebih semangat bercerita, adik bayinya suka mendengarkan cerita dari kakak Agathanya. Sedangkan sama Damian, kenapa adik bayinya itu jarang bergerak kalau diajak bicara? Karena adik bayinya suka sama yang dibicarakan Damian, adik bayinya suka dengan yang diceritakan Damian, itulah kenapa adik bayinya diam. Karena si adik bayi ini mendengarkan cerita dari Damian Nak, jadi adik bayinya itu suka sekali kalau diajak bercerita dengan kakaknya. Seru Adinda yang berusaha memberikan pengertian pada putranya. Damian nampak mengangguk mengerti, bocah kecil itu sudah memahami perkataan mominya. Devina sang oma cantik yang menjadi dalang kesalnya si kecil Damian sudah bisa bernafas lega, beruntung ia memiliki menantu yang baik dan pengertian seperti Adinda, karena jika tidak pasti cucunya ini akan terus mendemo meminta jawaban. Hihihi. Senang Ma, bisa bernafas lega? Ejek Enrico pada istrinya, dan yang diejek hanya bisa membeliakan kedua bola matanya. Di taman kota, dua insan anak manusia itu masih duduk di kursi kayu panjang itu. Ya, Diandra dan juga Randy masih duduk di sana, dengan berbagai macam obrolan ringan. Tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan hampir pukul 8 pagi, karena terlalu asyik mengobrol Randy dan juga Diandra sampai lupa waktu. Ren, sepertinya aku harus pulang, coba lihat. Ini sudah hampir pukul 8, aku tadi keluar dari rumah pukul 5. Seru Diandra yang ingin mengakhiri obrolannya dengan Randy. Ya sudah kalau begitu, kita pulang bersama, pasti kamu kesini naik sepeda ayun kan Di? Sahut Randy. Iya betul, ya sudah ayo kita pulang. Ajak Diandra. Dan benar, Randy dengan Diandra pun mulai melangkahkan kakinya meninggalkan tempat duduk mereka. Mereka berdua terus melangkah, hingga hampir mereka sampai di tempat di mana sepeda ayun mereka diparkir. Diandra nampaknya ingin membeli gorengan yang dijual di sekitar area taman itu, mungkin sebagai oleh untuk orang rumahnya. Sebentar Ren. Tahan Diandra. Ada apa? Sahut Randy. Kamu tunggu dulu ya di sini, aku mau beli gorengan dulu, itu yang ada di sana. Tunjuk Diandra pada salah satu gerobak yang menjual aneka gorengan hangat. Memangnya kamu mau sama gorengan? Tanya Randy. Ya maulah Ren, bahkan suka, tunggu dulu di sini sebentar, tidak lama kok. Ucap Diandra lagi. Ya sudah terserah kamu saja Di, aku tunggu di sini. Sahut Randy. Diandra pun meninggalkan Randy yang sedang berdiri di dekat sepedanya, dan menuju gerobak penjual gorengan yang ia tunjuk tadi. Permisi Pak. Seru Diandra setelah dirinya sampai. Iya Neng. Sahut bapak penjual gorengan itu dengan ramah. Gorengannya berapa harganya Pak? Tanya Diandra. Satu harganya Rp1.000 saja Neng. Sahut bapak itu. Wah Pak, murah sekali, ya sudah kalau begitu saya beli 50.000 saja ya. Pinta Diandra. Oh baik Neng, akan saya bungkus segera. Sahut bapak itu. Bapak pemilik gerobak itu pun memasukkan semua gorengan yang dibeli Diandra. Dengan rasa sabar, Diandra menunggunya hingga semua gorengan yang dibelinya berhasil dimasukkan semuanya. Tanpa Diandra sadari, di mana tidak jauh dari posisinya berdiri saat ini, nampak seorang pria tengah menatapnya, bahkan pria itu menatap Diandra dengan tatapan nakalnya.
Entah apa yang ada di dalam pikiran pria itu, nampaknya ia memiliki niatan tak senonoh pada Diandra. Randy yang pada kala itu memang mengawasi Diandra sedang membeli gorengan, merasa ada yang aneh dengan orang di sekitar Diandra, dan ternyata benar, tanpa Diandra sadari, seorang pria tengah menatapnya dengan tatapan tak biasanya, tidak, lebih tepatnya, laki itu menatap Diandra dengan tatapan penuh gaya asterisrah. Kurang ajar, berani sekali dia menatap Diandra seperti itu, sepertinya harus aku colek mata pria itu. Batin Randy kesal. Ini Neng, sudah selesai. Seru bapak itu. Ini pak uangnya. Sahut Diandra dengan memberikan uang 100 ribuan. Bapak penjual itu pun hendak memberikan sisa uang kembalian milik Diandra, namun tidak perlu pak, uang kembaliannya untuk bapak saja. Tolak Diandra segera. Aduh Neng, terima kasih ya, semoga rezeki Neng semakin lancar. Sahut bapak itu. Amin, ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu pak. Seru Diandra sebelum akhirnya ia pun mulai berjalan menuju Randy. Dengan santainya Diandra melangkahkan sepasang kaki jenjangnya menuju parkirannya. Namun baru lebih dari 1 meter dirinya meninggalkan gerobak gorengan itu, tiba saja. Ah! Teriak Diandra. Diandra memejamkan kedua bola matanya dengan erat, ia begitu sangat terkejut karena tiba saja dirinya seperti ditarik oleh seseorang. Secara perlahan Diandra mencoba membuka kedua matanya yang terpejam, dan setelah dirinya berhasil melakukannya, entah mengapa dirinya seperti berada dalam pelukan seseorang. Dasar pria kurang ajar, awas saja jika aku bertemu denganmu lagi, tidak akan aku biarkan kamu lolos. Teriak Randy dengan tetap memeluk tubuh Diandra. Merasa jika dirinya berada dalam pelukan Randy, dengan perlahan Diandra mencoba menguraikan pelukan Randy. Maaf Di, aku tidak bermaksud melakukannya. Seru Randy, ia meminta maaf karena telah memeluk Diandra tanpa seizinnya. Sebenarnya ada apa sih Ren, memangnya siapa yang ingin mencelakaiku? Tanya Diandra setelah dirinya merasa tenang. Tadi ada laki kurang ajar yang ingin melecehkanmu, itulah kenapa aku langsung berlari dan memelukmu Di. Sahut Randy. Dek. Diandra cukup tersentak mendengarnya, apa? Ada laki yang ingin melecehkannya, dan itu sama sekali tidak dirinya sadari. Diandra menatap Randy, entah mengapa Diandra merasa seperti ada yang tak biasa pada tatapan Randy, tidak, sebenarnya tatapan seperti ini sudah lama Diandra sadari, namun Diandra memilih untuk tidak ingin mengetahuinya. Terima kasih ya Ren, karena kamu sudah melindungiku. Sahut Diandra dengan tersenyum. Iya Di, ya sudah, kalau begitu kita pulang. Sahutnya. Dan akhirnya, Randy dan juga Diandra mulai menaiki sepeda ayunnya masing-masing dan mulai meninggalkan area taman kota. Di kediaman Alexander. Sistem pencahayaan pun telah sempurna, sang fotografer profesional yang handal itu nampak sudah siap mengambil hasil pemotretan terbaiknya. Ya, di waktu yang masih sangat pagi ini, pria berbola mata biru keabu-abuan dengan sang istri dan juga kedua putra tercintanya tengah siap dalam mengabadikan momen indah di masa sang istri yang saat ini tengah mengandung. Aura ketampanan dari sang Dedi dan juga kedua anak kembarnya nampak begitu menguar, begitupun dengan si wanita yang terlihat sangat anggun, benar keluarga serasi yang menjadi dambaan banyak orang. Baik, posisinya sudah bagus, 1-2 cekrek. Seru fotografer pria itu. Lagi, 1-2 cekrek. Baik Tuan Nyonya, sekarang boleh pindah posisi, Tuan Al bisa menggendong Tuan Muda Aganta, Tuan Muda Damian boleh berdiri dengan merangkul bahu Nyonya yang sedang duduk. Suruh fotografer itu. Keluarga kecil itu pun mengikuti dengan apa yang menjadi arahan sang fotografer. Baik, 1-2 cekrek. Baik, 1-2 cekrek. 1-2 cekrek. 1-2 cekrek. Cekrek. Selesai Tuan Nyonya. Seru fotografer itu pada akhirnya. Yeay, aku mau lihat. Seru si kecil Damian dengan begitu girangnya. Untung saja saat pemotretan tadi, bocah kecil yang sangat aktif itu bisa diajak kompromi selama kegiatan pengambilan foto berlangsung, jika tidak, mungkin pengambilan foto bersama akan membutuhkan waktu lama atau bahkan mungkin bisa mengalami kegagalan yang tak diinginkan karena ulahnya. Ayo Dedi, Mian mau lihat fotona. Seru si kecil Damian lagi, bahkan bocah kecil itu sampai melompat agar sang Dedi mau menggendongnya. Boy, sebaiknya nanti saja ya, kalau fotonya sudah dicetak dan dijadikan album. Sahut Al dengan mengusap kepala mungil putranya.
No Dedi, Mian mau lihat cetalan? No Dedi, Damian maunya lihat sekarang. Paksa si kecil Damian pada sang Dedi. Tamu tuh Mian, cuta cetali dak nulut kama Dedi, talo tatana Dedi nanti ya nanti. Kamu tuh Damian, suka sekali tidak nurut sama Dedi, kalau katanya Dedi nanti ya nanti. Protes sang kembaran Aganta, nampaknya bocah kecil yang satu itu begitu tak suka dengan tingkah Damian yang suka memaksakan sesuatu. Bial, itu tan cuta atu, biar, itu kan suka aku. Sahut Damian dengan wajah acuhnya. Adinda sang Momi yang menyaksikan kedua putranya yang berselisih itu hanya bisa menghela napasnya. Wanita berhijab dengan perutnya yang masih buncit itu tak mampu menasehati kedua buah hatinya saat ini, karena ia tahu, jika putranya Damian begitu sangat ngotot melihat hasil foto kebersamaannya. Ayo Dedi, Mian mau lihat. Pintanya lagi pada sang Dedi, bahkan bocah kecil itu pun sudah mulai merengek yang menandakan jika dirinya akan segera menangis. Baiklah boy. Sahut Al pada akhirnya. Yeay, asyik. Serunya bahagia. Al, sang Dedi yang tampan itu, meraih tubuh mungil putranya untuk ia bawa ke dalam rengkuhannya. Didekatinya sang fotografer yang nampaknya masih terlihat fokus menatap hasil pemotretannya. Aku ingin lihat hasil pemotretannya. Pinta Al pada sang fotografer. Oh, ini tuan, Anda bisa mengeceknya. Sahut fotografer itu ramah, dengan memberikan kameranya pada Al. Al dan juga sang putra kecilnya melihat hasil fotonya satu persatu, dan benar, pria dengan bola mata biru keabu-abuan itu nampak tersenyum lucu di saat melihat hasil dari pemotretan tadi. Dedi, foto na badus cetali ya Dedi, baduna Mian duda badus, Dedi, fotonya bagus sekali ya Dedi, bajunya Damian juga bagus. Puji Damian, ia merasa bangga karena dari fotonya ia terlihat tampan. Iya boy, hasil gambarnya sangat bagus, kalian berdua sangat lucu, dan Momi juga sangat cantik. Sahut Al, namun di akhir kalimatnya ia menatap pada sang istri dengan senyumannya. Adinda pun menunduk malu mendengar pujian dari suami tercintanya, apalagi di rumahnya saat ini ada seorang fotografer yang mendengarnya. Sayang, kamu ingin melihat hasil fotonya? Tawar Al pada sang istri. Tidak mas, nanti saja kalau sudah dicetak dan dijadikan album. Sahut Adinda. Aganta ingin lihat juga sama seperti Damian? Kali putranya lah yang ditanya. Dak Dedi, anta mau lihat nanti ja? Tolaknya juga, nampaknya bocah kecil yang satu itu memiliki keinginan yang sama dengan sang Momi. Merasa sudah puas melihat hasil pemotretannya di kamera, kini sepasang Dedi dan anaknya itu tak ingin berlama-lama menahan kamera itu, lalu memberikannya pada sang fotografer. Akhirnya, kegiatan foto bersama keluarga kecil Al telah usai sudah, senyum bahagia pun terpancar indah. Momen kebersamaan ini memang harus diabadikan. Di kediaman Wijaya. Jika di kediaman Al sedang menyelesaikan kegiatan pemotretan untuk keluarga kecilnya, maka beda halnya dengan keluarga Wijaya. Oh tidak, bukan beda, akan tetapi keluarga ini tidak melakukan hal sama dalam segala hal dengan keluarga Al. Di pagi hari yang masih menunjukkan pukul 6 pagi lebih ini, keluarga Diandra sedang menikmati sarapan paginya. Tak banyak suara yang mengiringi meja makan besar itu, yang ada hanyalah suara dentingan sendok dan garpu yang saling bersahut-sahutan. Di meja makan besar itu, pastilah ada David dan juga sang istri Kendi, tak lupa kedua anaknya yaitu Diandra dan juga Andika. Setelah sekian hampir 30 menit lamanya keluarga itu sarapan bersama, akhirnya telah usai sudah. Dika, panggil David pada sang putra bungsu. Iya pak. Sahut Dika. Bagaimana, apa kamu sudah siap mengurus perusahaan papa yang ada di Kanada? Tanya David pada sang putra. Tidak, lebih tepatnya bapak dua orang anak itu tengah menagih janjinya pada sang putra. 2 minggu lagi pak, 2 minggu lagi Dika akan berangkat ke sana. Sahut Dika. Ya, dialah Andika Ilyas Wijaya, putra bungsu dari Tuan David, sekaligus adik kesayangan Diandra. Baguslah nak, papa rasa waktu 2 minggu lagi tidaklah lama keberangkatannya. Sahut David. Kendi sang mama mulai nampak memancarkan cairan beningnya di kedua sudut bola matanya. Nampaknya wanita parubaya itu merasa sedih jika harus berjauhan dengan putra tercintanya. Baru beberapa bulan yang lalu putranya itu kembali dari luar negeri karena harus menyelesaikan pendidikan S2-nya, kini tidak lama lagi malah harus pergi lagi meninggalkan dirinya. Sungguh hati Kendi begitu tersayat dibuatnya, bagaimana tidak?
Ibu mana yang bisa tahan jika harus berjauhan dengan anak tercintanya? Namun harus bagaimana lagi, demi kebaikan keluarga dan juga nasib para karyawan yang bergantung di perusahaan suaminya, membuat Kendi harus bisa menerima semua keadaan ini. Mama kenapa Mama sedih? Tanya Dika, lalu pria muda itu pun berpindah posisi mendekati mamanya. Tidak, sayangnya iya, tapi tidak apa, selama untuk kebaikan insya Allah Mama ikhlas nak. Sahut Kendi berusaha memancarkan senyumannya. Jangan sedih kalau Mama sedih seperti ini bagaimana Dika bisa bekerja dengan tenang di sana? Mama tenanglah, setiap 1 bulan sekali Dika akan pulang dan menjenguk Mama di sini, atau kalau perlu Dika akan membeli jet pribadi agar bisa pulang kapanpun. Sahut Dika dengan mengelus pundak sang mama. Iya. Sahut Kendi dengan senyumannya. Dan satu lagi Dika. Kali ini sang kakak Diandra lah yang bersuara. Di Kanada itu banyak perempuan cantik, awas saja kalau kamu tergoda sama mereka. Peringat Diandra, tidak, sepertinya ia sedang menjahili adiknya. Kakak terlambat bicara seperti itu, kakak lupa ya, aku kan pernah kuliah di Amerika, di sana banyak wanita cantik dan menggoda, menghadapi banyak perempuan seperti itu sudah biasa, jadi kakak tidak perlu mengingatkan aku bisa jaga diri. Sahut Dika, menurutnya yang diucapkan kakaknya itu percuma saja. Oh iya, kenapa aku bisa lupa ya hihihi. Sahut Diandra cengengesan. Aku tahu kenapa kakak bisa lupa dan sok menasihati. Jelas Dika lagi. Memangnya apa yang kamu tahu? Tanya Diandra yang tiba-tiba kehilangan senyumannya. Ya aku tahu, kenapa kakak bicara seperti itu agar aku tidak mudah tergoda dengan perempuan kan? Kakak mau agar aku bisa menjaga hati, sama seperti yang dilakukan Kak Diandra, yang selalu menjaga hatinya untuk tunangan kakak yang masih belum kelar itu. Siapa itu? Si Tuan Alexander. Sahut Dika tanpa ada filter pada kalimatnya. Dek. Dada Diandra terasa begitu terhantam, mengapa hal ini harus diungkit lagi? Bukankah hatinya sudah mulai ikhlas melepas cinta pertamanya? Lalu mengapa keadaan seolah mengingatkannya pada kenangan indah yang telah berlalu itu? Jika seperti ini, bagaimana nama Al bisa terhapus dengan sempurna di hatinya? David dan Kendi menatap pada Diandra, pasti putrinya itu sedih. Sebagai seorang papa David sadar jika dirinya sudah melakukan kesalahan dengan memisahkan Diandra dengan Al, meski itu secara tidak langsung. Panggil David tiba. Iya Pak. Sahut Diandra. Apa kamu masih mencintai Al? Apa kalian berdua masih saling mencintai? Tanya pada akhirnya. Kenapa Papa bertanya seperti itu? Tanya balik Diandra. Jika kamu masih mencintai Al, dan jika kalian masih saling mencintai, Engan senang hati pada akan datang pada Al, dan memintanya untuk melanjutkan hubungan kalian, bahkan hingga ke jenjang pernikahan. Sahut David, dan itu kesungguhan. Dek. Diandra begitu sangat tersentak mendengarnya, bahkan kini mendadak deru nafasnya terhenti. Apakah papanya sadar dengan apa yang diucapkannya? Pa, apa maksud papa bicara seperti itu? Memangnya papa tidak tahu jika Al sudah menikah? Sahut Diandra. Apa? Pekik semua orang yang ada di sana. Semua orang yang ada di meja makan itu pun sangat terkejut. Apalagi Tuan David, pria parubaya itu sangat terkejut dan tak percaya dengan apa yang baru saja putrinya katakan. Menikah? Al menikah? Bagaimana bisa Al menikah? Tidak, ini pasti suatu kebohongan. Jika memang Al sudah menikah, lalu kenapa tidak ada kabar sama sekali di media? Tanya Tuan David yang masih tak percaya. Entahlah Pak, dia juga tidak tahu. Tapi yang pasti Al sudah menikah, Al bahagia dengan kehidupan keluarganya. Alasan kenapa tidak ada satu media pun yang tahu tentang pernikahannya, mungkin karena Al tidak ingin banyak orang yang tahu. Pungkas Diandra. David tak menyahut lagi, kabar ini telah berhasil membuat hatinya tak tenang. David merasa tak terima jika Al sudah menikah, karena biar bagaimanapun, David masih ingin putrinya bersanding dengan Al. Al menikah, bagaimana mungkin? Pasti ada yang tidak beres. Batin David.